Rahasia otak, mesin ramalan yang sering tepat, tapi juga sering konyol. Pernah nggak kamu merasa otakmu kayak cenayang, bisa nebak temanmu mau ngomong apa, tapi kadang juga sok tahu sampai bikin malu sendiri? Lucunya, memang begitu cara otak kita bekerja. Otak selalu meramal, menebak, bahkan bikin simulasi sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Bukan pakai ilmu gaib, tapi pakai rumus matematika yang rumit. Mari kita bongkar rahasianya. Kenapa otak sebenarnya mesin inferensi alias mesin tebak-tebakan super canggih? Otak kita nggak pernah berhenti kerja. Bahkan saat kamu tidur, ia tetap menebak apa yang akan terjadi, menyiapkan kemungkinan agar kamu siap menghadapi dunia. Setiap momen, otak bikin dugaan, kadang benar, bikin hidup lebih gampang, kadang salah, bikin kita ketawa sendiri. Dalam sains, tebakan otak punya 3 istilah keren: prior, likelihood, dan posterior. Prior itu dugaan awal berdasarkan pengalaman lama. Likelihood itu bukti baru dari indera kita. Kalau prior digabung dengan likelihood, jadilah posterior tebakan akhir yang lebih akurat. Otak boros energi, tapi juga pintar berhemat. Ia pakai strategi predictive coding, artinya lebih suka menebak dulu daripada memproses semua data dari nol. Kalau tebakan cocok, otak santai. Kalau salah, muncul sinyal error. Seperti alarm kecil yang bilang, ada yang meleset nih. Menurut teori Free Energy Principle, otak benci banget sama kejutan. Kejutan bikin kita bingung, bikin survival lebih sulit. Makanya otak selalu mencari cara untuk meredam rasa kaget, dengan menyesuaikan prediksi secepat mungkin. Itulah kunci kita bisa bertahan. Presisi adalah bobot kepercayaan. Otak menimbang, apakah saya lebih percaya pengalaman lama, atau bukti baru di depan mata? Kalau presisi salah taruh, kita bisa salah kaprah. Terlalu percaya pada dugaan bikin kita keras kepala. Terlalu percaya pada bukti bikin kita mudah terkecoh. Otak punya 2 jalur komunikasi. Prediksi turun dari atas, error naik dari bawah. Mereka saling berdebat, seperti bos dan bawahan. Gelombang otak jadi bahasa percakapan antar jalur. Alfa atau beta buat feedback, gamma buat error. Saat kita sudah punya ekspektasi, otak lebih cepat memproses informasi yang relevan. Itu bikin representasi visual lebih tajam. Jadi kalau kita sudah menduga, energi yang dipakai malah lebih sedikit, hemat, tapi efektif. Saat pola yang sudah dipelajari tiba-tiba dilanggar, otak langsung bereaksi. Ini bukan hanya telinga, tapi otak yang bilang, ada yang aneh. Reaksi itu disebut mismatch negativity. Bukti otak selalu memantau pola yang diajarkan sebelumnya. Otak belajar dengan sistem berlapis. Level pertama mengolah data mentah, level kedua memahami aturan, level ketiga memprediksi kapan aturan berubah. Dengan cara ini, otak bisa menyesuaikan diri di dunia yang tidak pernah stabil. Neuron tidak menyimpan jawaban pasti, melainkan peluang. Misalnya, 90% kemungkinan objek itu apple, 10% kemungkinan jeruk. Dengan cara ini, otak bisa mempertimbangkan banyak kemungkinan sebelum memutuskan. Active inference artinya, otak nggak cuma menebak, tapi juga mengarahkan kita untuk bertindak sesuai prediksi. Kita cenderung pilih tindakan yang membuat dunia sesuai dengan dugaan kita, supaya nggak banyak kejutan. Dalam setiap pilihan, otak menimbang risiko dan peluang belajar. Mau main aman, atau ambil risiko cari hal baru. Expected free energy, jadi rumus otak untuk memutuskan kapan harus eksplorasi, kapan cukup eksploitasi. Ketiga zat ini jadi hakim di otak. Dopamin menilai nilai tindakan, noradrenalin bikin kita waspada, asetilkolin bikin kita lebih sensitif sama bukti baru. Dengan bantuan mereka, otak bisa lebih pas dalam memilih antara percaya tebakan atau mengikuti bukti. Meski kuat, teori otak sebagai mesin prediksi bukan tanpa kritik. Beberapa fenomena ternyata bisa dijelaskan dengan cara lebih sederhana. Karena itu ilmuwan terus menguji kapan prediksi benar-benar terjadi dan kapan otak cuma beradaptasi biasa. Singkatnya, otak itu mesin ramalan hemat energi. Ia menebak dunia agar kita tidak kaget dan bisa cepat menyesuaikan diri. Kadang prediksinya brilian, kadang konyol, tapi justru disitulah keindahan cara berpikir manusia.
Jadi kalau otakmu suka salah nebak Jangenminder, itu justru bukti otakmu normal dan sehat. Penasaran nggak? Seberapa sering otakmu salah prediksi hari ini? Klik like, share, dan subscribe, biar otakmu terus update dan makin pintar bikin prediksi. Yuk, sama-sama belajar cara kerja mesin ramalan paling canggih di alam semesta, otak kita.